Halo, pemirsa podcast RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Selamat datang di podcast RRI Surabaya, Bebas Bicara. Bersama saya Jo Adi Yuanda, kita akan mengajak Anda berbicara ngobrol-ngobrol santai dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional. Dan kali ini di studio podcast RRI Surabaya sudah hadir 2 orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol malam hari ini. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Yulianto Kiswo Cahyono SE/SH BKP, Owner Konsultan Pajak KKP. Betul. Selamat malam ya Bapak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian yang paling cantik di sebelah saya, di tengah-tengah kita kali ini, ada Ibu Siti Rahayu SE/MSE, selaku penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Jawa Timur 3. Jawa Timur 1. Jawa Timur 1. Tambah 2 berarti ya Bu ya, jadi 3. Oh, dikurangi 2 jadi 1. Baik. Selamat malam Ibu. Malam. Selamat datang di studio podcast RRI Surabaya. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekali bisa ada di sini. Baik. Malam hari ini sebelum kita ajak pemirsa dan juga narasumber kami untuk ngobrol, kami mengucapkan selamat Hari Pajak Nasional. Terima kasih. Baik, pemirsa podcast RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai tentang Hari Pajak yang mungkin bagi sebagian orang ini merupakan suatu bentuk kewajiban yang juga ya sedikit menyita waktu, tenaga, dan pikiran ya, karena setiap tahun harus lapor SPT. Bukan begitu ya? Yeah. Nah, bisa dijelaskan dulu, ini saya ke Ibu Siti Rahayu. Saya panggilnya Ibu Siti. Yayu boleh. Ibu Ayu. Yayu. Ibu Yayu. Oh, baik. Baik, Ibu Yayu. Tema kita kali ini kan adalah pajak untuk negeri ya. Betul. Suara kontribusi kita, di mana kita tanggal 14 selalu memperingati Hari Pajak gitu. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang Hari Pajak, mungkin bisa diceritakan asalnya atau sejarah singkat tentang Hari Pajak itu sendiri, Bu, silakan. Mungkin ini sesuatu yang baru ya, Pak Ibu ya, juga mungkin pemirsa ya. Pemirsa, karena Hari Pajak Nasional gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang baru sebenarnya berdasarkan peraturan keputusan Dirjen Pajak itu baru ditetapkan di tahun 2017. Jadi kami memperingati setiap 14 Juli. 14 Juli itu mulai tahun 2018 ya, karena betul. memang keputusannya baru tahun 2017. Jadi tiap tahun mulai 2018 sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Pajak. Nah, itu kita kenapa tanggal 14 itu mungkin tanda tanya gitu ya. Jadi ini dicetuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI. Jadi kalau kita lihat sejarah dulu ya, sering kita BPUPKI macam-macam ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ Bapak Rajiman Widioningrat itu mencetuskan pertama kali kata-kata bahwa pajak itu harus diatur dengan hukum. Dan ini kemudian dimasukkan di rancangan Undang-Undang Dasar kedua. Kemudian disebutkan bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang gitu. Jadi, nah itu tercetus pertama kali di sidang BPUPKI tanggal 14 Juli. 14 Juli pertama tahun 1945. Tahun 1945. Dan dengan menggunakan kata pajak. Iya, dengan menggunakan pajak. Jadi pajak kata harus pajak, PAJAK itu ya Bu ya. Pajak, betul. Oh. Jadi kata-katanya itu segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Harus berdasarkan undang-undang. Itu di pasal 23 di rancangan UUD kedua tadi. Disampaikan di sidang BPUPKI tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli 1945. Makanya itu dianggap sebagai tonggak yang akhirnya kita kenal sebagai Hari Pajak. Baik, itulah tadi sejarah singkat tentang lahirnya Hari Pajak yang memang punya riwayatnya sendiri. Kenapa tanggal 14 Juli, hari ini begitu ya. Dan bicara soal pajak,
Mungkin kita sering mendengar pajak untuk kehidupan, pajak untuk pembangunan, dan masih banyak lagi. Nah, Pak Yuli, kita ingin tahu kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih atau apa sih Pak pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Jadi kan kita sudah tahu nih, pajak itu seibarat yang tidak bisa lepas, Pak, dari setiap manusianya ya. Artinya dimanapun kita berada. Makanya ada istilah pajak dan kematian sesuatu yang pasti. Nah, itu kan. Pajak dan kematian sesuatu yang pasti. Artinya bagaimana kalau kita tinggal di Indonesia kena pajak, bagaimana kalau kita tinggal di Malaysia, ke negara tetangga, jangankan gitu, di Israel aja dikenakan pajak, Pak. Artinya perang begitu pun dikenai pajak. Artinya apa? Pajak itu adalah suatu kewajiban untuk setiap warga negara, tidak bisa ditawar lagi. Karena kan negara itu kan terdiri dari wilayah, ada peraturan, ada rakyat, ada pemimpin. Semua itu kan butuh penyelenggaraan. Nah, untuk butuh penyelenggaraan itu butuh yang namanya pendanaan. Nah, pendanaan itu apa? Partisipasi dari setiap warga. Ini warga yang mana? Warga yang berpenghasilan, Bapak. Warga yang berpenghasilan. Nah, jadi kalau mereka yang tidak punya berpenghasilan, itu tidak wajib. Contohnya siapa? Anak. Anak itu tugasnya sekolah. Uangnya dari orang tua, maka anak tidak wajib untuk dikenai pajak. Yang dikenai pajak orang tuanya kan gitu. Jadi pajak itu kalau menurut saya bukan untuk dihindari, tapi bagaimana kita patuh terhadap pajak itu sendiri gitu kan. Nah, tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang menyadari hal itu. Nah, itu nanti kita kupas tuntas. Sebelumnya Pak Yuli, saya juga ingin sedikit mengulik, mungkin Bapak juga bisa menyampaikan bedanya pajak sama upeti apa, Pak? Kalau zaman kerajaan dulu ada upeti yang diberikan masyarakat kepada kerajaan. Apakah seperti itu atau bagaimana? Kenapa harus pajak gitu? Bukankah alam, bumi dan segala sesuatu itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita harus bayar pajak lagi, Pak? Jadi gini, Pak. Kalau jelas kan alam, bumi dan segala sesuatunya diciptakan untuk manusia, ya kan? Itu kalau kita ambil sendiri, Pak. Masalahnya ini kan kita ambil sendiri terserah, tidak dikenai pajak. Tapi kalau Bapak beli yang namanya nasi goreng, beli ibaratnya food yang sudah jadi, ini kan pasti dikenakan pajak. Karena apa? Prosesnya, Pak, yang dinilai itu. Artinya apa? Orang yang menjual itu mendapatkan untung. Contoh ikan, kita ngambil di laut, ya ambil lo dewe. Artinya apa? Tidak dikenai. Tapi pada waktu kita proses menjadi sarden, kita proses menjadi gurami goreng dan sebagainya. Kan bakar gitu. Prosesnya itu yang dikenakan. Karena apa? Dia begitu ngitung HPP-nya dan sebagainya, ada untungnya yang dikenakan, Pak. Jadi seperti itulah. Bedanya dengan upeti apa? Kalau upeti itu jelas, Pak. Mereka itu tidak ada yang namanya peraturan hukum. Artinya apa? Masih nggak mampu membayar nih, itu yang terjadi adalah fisik. Ya, kita kan tahu sanksinya berupa fisik. Tapi kalau di kita begitu kita nggak mampu, tinggal tulis, Pak, kita nggak mampu, Pak, bisanya nyicil, ngajukan permohonan. Artinya apa? Tidak ada tekanan secara fisik. Itulah bedanya dengan perpajakan yang memiliki aturan dengan upeti yang tidak memiliki aturan. Gitu. Karena ya mungkin di luar sana kita sering mendengar kata pajak itu sudah menjadi salah satu hal yang sangat ngeri sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Dan tentu saja untuk Anda yang ingin memberikan komentar ataupun juga mungkin pertanyaan bisa lanjutkan di. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara.
Bersama saya Joadi Yuanda dan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast kami ya. Ibu Yayu. Ini ngomong soal sejarah bukan bermaksud kita belajar sejarah ya, tapi dengan mengenal sejarah pajak kita jadi lebih mengerti dan juga mengenal bahwa pajak bukan sesuatu hal yang mengerikan, tetapi sesuatu yang bisa kita berikan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Yuli, itu menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu proses dinamika yang sebetulnya wajar begitu ya Pak ya. Wajar dan wajib. Wajar dan wajib. Nah, dengan kata pajak, dengan kata wajib itu sudah mulai berat sekali, gitu ya Bu ya. Tapi dalam memaknai Hari Pajak itu sendiri apa Bu? Dan mengapa sebetulnya perlu kita maknai dan perlu kita peringati gitu? Ya, mengapa penting gitu Bu? Menurut gini ya Mas ya, kalau kita lihat zaman dahulu ya yang namanya pahlawan ya Pak ya. Pahlawan itu kan tokoh sejarah yang dia berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan gitu. Nah, kalau di era kemerdekaan ini justru sekarang kita kenal namanya pahlawan pembangunan. Pahlawan pembangunan. Pahlawan pembangunan. Nah, orang yang berjasa. Pahlawan orang yang berjasa dalam mengisi kemerdekaan ini dalam berbagai aspek gitu ya Mas ya. Termasuk juga sosial, ekonomi, kemudian segala yang kontribusi signifikan terhadap pembangunan. Salah satunya juga terhadap pembayaran pajak itu. Makanya dengan Hari Pajak kita maknai bahwa ini loh ada Hari Pajak. Nah, pentingnya pajak itu untuk apa? Untuk negara kita gitu ya, untuk pembangunan kita itu apa. Nah, kita pinginnya sih kenapa sih di pajak sendiri ya, di DJP sendiri Pak ya, kita peringati supaya memberikan motivasi kepada pegawai di lingkungan DJP bahwa kalian, kita ini berjuang untuk pembangunan. Kita berjuang menghimpun penerimaan untuk pembangunan negara kita. Nah, bagi pembayar pajak pun kita, masyarakat, kita berikan pemahaman bahwa ini loh pentingnya pajak untuk negara kita gitu. Kalian pembayar pajak itu merupakan pahlawan pembangunan. Setiap orang bisa jadi pahlawan bisa, gitu. Dengan cara membayar pajak. Oh, iya. Mau jadi pahlawan. Mau jadi pahlawan. Karena kan seperti yang disampaikan Pak Yuli, pajak itu nggak bisa kita hindari. Memang sesuatu yang sudah wajar di negara kita. Bahkan kalau Pak Yuli bilang wajib, kalau menurut saya tidak hanya wajib, bahkan itu merupakan hak warga negara untuk ikut bela negara melalui pembayaran pajak. Ini salah satu bentuk pengamalan pajak. Kewajiban tapi juga hak. Baik. Jadi kami juga berhak untuk bayar pajak, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, baik. Nah, itu kan berarti siapapun Anda, dimanapun Anda warga negara Indonesia, ketika Anda wajib membayar pajak, maka Anda sudah memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan bangsa kita. Betul. Wah, mantap. Baik, Pak Yuli. Selama ini kita kenal atau kita tahu pajak katanya sebagai nafas. Nafas pembangunan. Betul. Kok bisa nafas pembangunan? Emang kalau nggak ada pajak, negaranya nggak bisa bernafas atau nggak bisa membangun gitu, Pak? Sekrusial itu kah pajak untuk pembangunan, Pak? Jadi kan gini, Pak. Kita kan tahu negara itu kan terbentuk oleh beberapa unsur ya. Salah satunya masyarakat, ada peraturan, ada wilayah, ada pemimpin. Terbentuklah suatu negara gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong, apakah pajak seandainya tidak penting, negara kita bisa membangun. Nah, sekarang saya tanya, nah sekarang dana itu dari siapa? Karena apa? Pembangunan ini sifatnya nilainya juga fantastis, nggak mungkin akan bisa dipenuhi untuk setiap orang. Artinya pembangunan ini wajib dilakukan dengan cara urunan. Oh, urunan. Nah, bukan pinjam luar negeri ya Pak ya? Enggak harusnya. Kalau saya itu gitu. Hanya masalah mekanisme saja. Mekanisme saja. Nah, artinya apa? Justru dengan iuran ini akhirnya terbentuklah suatu pajak yang betul-betul diatur oleh undang-undang. Ada sumber pendapatan. Ya, betul. Dari bangsa sendiri. Tidak perlu pinjam-pinjam sebetulnya begitu. Harusnya begitu mekanismenya. Mekanisme begitu. Jadi cuma itu tadi kesadaran ini yang masih kurang begitu. Nah, kalau masalah kesadaran ini hanya masalah pola ya. Artinya begini, pajak itu sebetulnya tidak harus diajarkan pada waktu kita kuliah. Harusnya SD pun ada. Minimal yang ringan-ringan. Seperti contoh, pajaknya kendaraan umpama. Itu kita bayar kemana? Oh, ini punyanya apa? Kota. Kalau yang berkaitan dengan penghasilan,
oh papamu punya penghasilan loh, kenakan pajak. Contohnya kayak apa sih? Kan gitu. Oh seperti ini, oh ini pemerintah. Artinya apa? Sudah mulai dicanangkan adanya akademik untuk perpajakan. Nah sekarang ini yang setahu saya itu baru kelas SMA ya. Kebetulan tempat saya ini saya membuka magang, Pak. Magang untuk, saya tidak menutup siapa-siapa. Tempat Bapak tuh maksudnya di kantor Bapak? Kantor saya. Jadi di kantor saya itu saya membuka diri untuk mempersilahkan anak-anak magang baik SMA maupun anak kuliah. Untuk? Dan saya tidak melihat apakah dia itu posisi negeri ataupun swasta, kita membuka selebar-lebarnya. Artinya kita membantu. Artinya apa? Dengan seperti ini mereka tahu, oh pajak itu seperti ini, oh mekanismenya seperti ini, oh cara pengaturannya seperti ini. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kita memberikan suatu pemahaman. Kalau mereka kan ya mohon maaf juga, ujung akhirnya itu kan mencari pekerjaan. Justru untuk pengetahuan pajak ini di luar sangat-sangat dicari, Pak. Sangat-sangat dicari. Sangat-sangat dicari. Makanya saya bilang kalau bagi mereka yang sudah magang tempat saya, begitu bekerja mereka kesulitan, bisa kontak saya dengan gratis. Wah. Serius ini. Saya bukan promosi. Ini plus-plusnya. Jadi saya juga pengen magang juga dengan Bapak ya. Baik Pak, artinya nafas pembangunan itu karena pajak ini bersumber dari masyarakat, berasal dari masyarakat, sehingga dinamikanya pun juga mengikuti dari masyarakat. Kalau masyarakatnya pengen maju, ayo bayar pajak gitu ya. Kalau pembangunannya ingin sukses atau infrastrukturnya dibangun dengan baik, ya harus bayar pajak. Jadi gini, gitu ya, pajak itu kalau bisa Pak, jangan menjadi suatu kewajiban, tapi sadar. Sadar itu lebih tinggi daripada kewajiban. Sadar lebih tinggi daripada kewajiban. Artinya apa? Kalau kewajiban kan hampir sama dengan keharusan. Artinya apa? Kita kepaksa. Tapi kalau sadar Pak, Bapak nggak usah didatangi orang pajak. Oh iya, aku dorong bayar pajak itu kan. Artinya kita yang mendatangi gitu. Atau alasannya kedua Pak, wah iya ya aku udah duit. Itu lain lagi Pak ceritanya. Tapi itu masih ada juga mekanisme-mekanisme yang tadi sudah diberikan ya, dan bisa mengajukan surat atau apa gitu, permohonan untuk mencicil lah istilahnya. Mencicil. Baik pemirsa podcast RRI Surabaya Bebas Bicara, kita juga masih akan lanjutkan lagi dengan obrolan-obrolan kita tentang bagaimana cara menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Kita tahu masyarakat kita memiliki background latar belakang yang sangat beragam, majemuk, dan ini tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa meyakinkan bahwa pajak itu memang jadi sebuah kesadaran, bukan hanya kewajiban. Selain satu ini. Ya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.
Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Masih dalam rangka memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli. Kita ingin tahu bagaimana caranya masyarakat yang memang sangat majemuk di Indonesia, sangat majemuk dengan berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan, bisa memiliki satu kesadaran untuk membayar pajak. Nah, sebelumnya kita ingin tahu ini, sebelum kita bisa membangkitkan kesadaran, mungkin selama ini kita kurang sadar, karena tadi menurut Pak Yuli, sadar itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan wajib, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kita ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana cara pemerintah, kita tahu sejak pandemik, ya Bu ya, sejak pandemik tahun 2020, itu kan hampir tatanan ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia pun juga mulai agak goyang ya. Betul. Ada yang mulai kolaps, ada yang goyang, bahkan di negara kita pun juga sama begitu. Kemudian muncul upaya-upaya mandiri dari masyarakat, juga program pemerintah kala itu untuk membangkitkan yang namanya UMKM. Betul. Nah, UMKM ini juga merupakan salah satu pilar perekonomian yang cukup tangguh begitu ya Pak ya. Hingga saat ini kita rasakan banyak sekali bermunculan UMKM. Nah, UMKM di sisi lain mampu menjadi sebuah solusi di tengah masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Tetapi di sisi lain UMKM ini pun juga diberikan satu kewajiban untuk membayar pajak. Betul. Ya, bagaimana di sisi lain, apakah pemerintah juga ikut membantu dalam hal ini agar UMKM pun juga berkembang, kewajiban kesadaran membayar pajak pun juga terpenuhi, sehingga sama-sama balance. Tadi Bapak menyampaikan di awal, kalau mau mancing ikan, nangkap ikan, ya silakan nangkap ikan. Tapi kalau ikannya itu kan dibakar dulu, ada prosesnya baru itu. Nah ini sekarang kita ibaratkan ikan itu adalah UMKM itu Pak, yang diolah oleh UMKM itu. Gimana? Mungkin Ibu mau menjelaskan. Baik, kalau terkait UMKM ini memang menarik sekali ya, bahwa sejak pandemi itu UMKM itu memang 90% perekonomian kita itu UMKM itu mampu bertahan waktu pandemi. Dan pemerintah DJP dalam hal ini sudah memberikan banyak fasilitas terkait UMKM. Bahkan sejak adanya Undang-Undang HPP gitu ya. Jadi di Undang-Undang HPP itu ada bracket batas bahwa UMKM itu tidak kena pajak. Jadi kalau UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta setahun itu masih belum bayar pajak. Itu ya, masih belum bayar pajak. Kemudian setelah di atas 500 itu UMKM baru bayar pajak. Bayar pajaknya berapa? Itu masih ada fasilitas lain dengan PPh final sebesar 0,5%. 0,5% itu di PP 23 yang kemudian diatur lagi di PP 55. Jadi PP terakhir ya Pak ya, 55 itu UMKM diberi kesempatan untuk menggunakan PPh final. Artinya itu mudah. Jadi PPh final itu nggak perlu rumit lagi, ngitung lagi, kemudian di SPT-nya juga jadinya nihil gitu. Jadi seperti tadi kan kalau bayar pajak itu lebih enak kalau uangnya ada ya Pak ya. Jadi tax convenience itu ya salah satu asas pemungutan pajak. Jadi kalau UMKM, contoh UMKM ya, kita bicara UMKM itu kalau di DJP atau batasannya itu omset di bawah 4,8 miliar. Itu dapat fasilitas. Kalau omset kita sebulan misalnya 100 juta, itu baru kena pajak itu di tahun ke-6, di bulan ke-6. Di bulan ke-6. Ya kan 500 juta, setelah itu bulan ke-6 kita misalnya 100 juta. Itu kita kenanya 0,5% dari 100 juta. Baik. Ya, 0,5% itu sebenarnya kan kalau kita gambarkan ya Mas ya. Kalau jual bakso 200 mangkok itu satu.
0,5% itu 0,5 mangkoknya ibaratnya mangkok, begitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Iya, begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini fasilitas yang diberikan. Kalau untuk UMKM yang badan usaha, itu juga tarifnya 50% lebih rendah. Jadi kalau kecil sekali sebetulnya. badan itu kena 22%, Iya, jadi 11%. Itu diatur di Undang-Undang HPP seperti itu. Jadi memang banyak fasilitas yang diberikan. Jadi kalau orang bilang, wah, usaha masih kecil gini kena pajak, itu sebenarnya mungkin perlu diperjelas lagi. Nah, itu dia. Jadi kalau usaha nggak untung juga nggak mungkin kena pajak ya Pak ya. Yang dikenakan pajak itu atas yang untung. untungnya. Masa usaha nggak mau untung ya Bu? Iya, makanya sering saya tanya gini, mau bayar pajak besar atau kecil gitu. Kalau Mas ini Mas siapa Mas? Mas Jo maunya bayar pajak besar atau kecil? Kecil Bu. Kecil. Iya, tapi untungnya besar. Salah kan? Iya, Gimana? harusnya saya tuh mau bayar pajak besar. Kalau bisa bayar yang 35% ya. Iya, betul. Kalau pajaknya 35%, Mas itu penghasilannya di atas 5M. Kalau 5M, katakanlah kita punya penghasilan 10M gitu ya. Selisihnya. Dibayar 35% untuk pajak, Mas masih punya sisa 6,5M untuk belanja. Iya, kalau penghasilannya cuma 100 juta, kena pajak 5%, tetap sisanya berapa? Cuman artinya semakin besar itu semakin ya artinya kecil, maksudnya pajaknya terlihat besar tapi omsetnya pun juga besar. Iya, jadi kalau dibalik gitu ya Pak ya, nanya mau bayar pajak besar atau kecil, ayo. Saya maunya pajak kecil tapi untungnya besar. Nah, itu yang perlu ditingkatkan kesadarannya gitu ya. Iya. Jadi kalau Anda ingin ya membuka sebuah usaha, memang kalau kita tahu sendiri bahwa peluang usaha UMKM di tanah air itu memang dari pasca pandemik ya hingga saat ini 2022, 2023 sampai saat ini memang sangat luar biasa. Dan hasilnya pun juga nyata. Banyak juga para UMKM ini yang merasa terbantu ya dengan program-program pemerintah ya dan juga terfasilitasi begitu ya, tapi juga ada juga satu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu tetap harus juga membayar pajak. Nah, masih bicara soal pajak, pemirsa podcast RRI Surabaya Bebas Bicara, kita ingin tahu ya, mungkin Anda pun juga penasaran, apakah wajib setiap warga masyarakat memiliki NPWP? Karena terkadang untuk pengurusan suatu tertentu begitu ya harus menyertakan NPWP. Nah ini mungkin Pak Yuli atau Ibu ini bisa menjelaskan tentang apakah wajib seseorang memiliki NPWP. Silakan Ibu Siti Rahayu. Sekarang kalau untuk orang pribadi NPWP, NIK itu sudah jadi NPWP gitu ya. Tapi apakah setiap orang? Nah dulu sempat ramai juga ya. NIK jadi NPWP. Wah lahir procot punya NIK harus bayar pajak gitu ya. Tidak sebenarnya gitu ya. Tetap NIK jadi NPWP itu merupakan kemudahan sih. Gitu kan nggak perlu lagi pakai NPWP ya yang hitungannya 5 digit kayak gitu, 15 digit kemudian pakai NIK jadi satu kartu. Memang ini kan tujuannya ke single data ya, single identity number. Itu sudah programnya pemerintah. Tapi untuk orang pribadi sebenarnya wajib punya NPWP. Nah, NIK itu pun harus didaftarkan. Jadi harus daftar NPWP atau aktivasi. Nah, siapa yang harus aktivasi? Mereka yang sudah punya pendapatan di atas, jadi di atas PTKP. Itu harusnya PTKP. Di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau anak kecil masih ikut orang tuanya, anak-anak nggak apa-apa, anak sekolah ada batasan ikut, umurnya Bu. Jadi sekarang kan banyak anak-anak muda itu sudah punya penghasilan ya, Afiliator misalnya, YouTuber, nah itu konten kreator, satuan dengan ayahnya. Jadi di kita menganut yang namanya Family Tax Unit. Jadi satu kesatuan keluarga. Jadi suami istri sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta itu jadi satu, termasuk anak-anak yang di bawah umur. Nah begitu dia sudah punya KTP, punya penghasilan sendiri, mau daftar, monggo. Dengan kalau bisa sih sudah di atas penghasilan tidak kena pajak. Sebenarnya kalau
di bawah PTKP sebenarnya enggak, tapi kalau sudah kerja biasanya pemberi kerja mensyaratkan punya NPWP gitu ya. Emang Jadi, apa sih Bu kemudahannya ketika seseorang itu memiliki NPWP Bu? ya kalau punya NPWP kan kalau sudah dapat penghasilan waktunya bayar kan tidak dikenakan pajak yang lebih Ya, tinggi. betul. Kalau dulu ada nggak punya NPWP maka dia akan dikenakan lebih tinggi pajaknya gitu. Tapi setelah punya NPWP, NIK sekarang ya, NIK-nya sudah diaktifasi, otomatis dia akan dikenakan tarif pajak yang umum. Itu jadi memang tidak harus semua punya NPWP. Nah, kalau untuk usaha yang badan, ya tetap nggak apa-apa, harus daftar memang Pak ya, Iya, koperasi, betul. mau Iya. buat koperasi, CV, firma, yayasan itu harus punya NPWP. Nanti bayar pajak, enggak gitu, nggak harus. Kalau usahanya belum ada untung, seperti yang disampaikan Pak Yuli, ya nggak harus bayar pajak. Tapi tetap Jadi wajib nggak melaporkan. takut gitu, Baik. nggak takut, Nggak jangan takut. takut lah untuk punya NPWP. Itu. Itu jadi agak sedikit menjawab pertanyaan sebagian masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa kenapa sih harus punya NPWP, ribet gak sih ngurusnya gitu ya Bu ya. Iya. Karena sudah ribet ngurusnya, terus what for gitu, untuk apa gitu saya punya NPWP, ternyata memang peruntukannya sangat luar biasa sekali. Iya, dan banyak usaha-usaha yang syaratnya harus ada NPWP juga Harus ya. ada NPWP. Kalau mau ekspor, impor, usahanya sudah berkembang, UMKM berkembang, mau ekspor harus punya NPWP. Terus UMKM mau di marketplace harus punya NPWP. Jadi atas transaksinya kalau mau dipotong langsung dipotong pajaknya, itu sudah NIK-nya atau NPWP-nya udah bisa digunakan. Iya. Pak Yuli, terima kasih Bu. Ini jadi menjawab ya pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang tadi mengatakan wajib ya tadi. Iya. Artinya Tapi nggak harus bayar pajak. tapi yang harus bayar pajak, tapi harus laporan biar Ya, tahu ya Bu, lapor, laporan yang namanya SPT tahunan. Nah Pak Yuli, Siap. orang membayar pajak kewajiban. Lantas apa yang didapatkan orang tersebut? Apakah ada semacam perlindungan dari pemerintah atau cover terhadap si pembayar pajak ini Pak Yuli? Jadi gini Pak, kalau memang secara langsung untuk sementara ini belum bisa Pak. Artinya kita membayar pajak langsung dapat kontribusi. Beda kalau parkir kan kontribusi. Makanya pajak itu kan macam-macam. Salah satunya retribusi. Kalau retribusi kita parkir, kita sudah memanfaatkan lahannya. Lahannya mendapatkan fasilitasnya. Tapi kalau pajak itu tidak secara langsung. Baik. Artinya tidak secara langsung itu begini. Saya bayar pajak nih. Nah, saya bilang sama pajak, Pak, ini saya sudah posisi punya penghasilan bayar pajak sekian kan. Nah, nanti pada waktu saya memiliki rumah, saya nggak akan dikejar orang pajak lagi. Artinya apa? Penghasilan saya sudah bersih, gitu kan? Itu secara individual, gitu kan? Nah, kalau untuk pemerintah pasti jelas untuk pembangunan dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi, uang yang saya keluarkan begitu setelah bersih, itu bisa saya manfaatkan terserah saya gitu kan. Mau main kripto yang tadi katanya ini, mau main artinya apa? Itu manfaat saya. Artinya perlindungan secara tidak langsung, sehingga kalau ada orang datang, nih lo aku harus bayar pajak. Oh, perlindungan secara tidak langsung itu dirasakan. Betul. Misalnya nih Pak, UMKM itu kalau sudah bayar pajak, berarti secara otomatis tidak akan bisa digusur. Jadi kan gini, Pak, tadi kan bicara Pengen tahu aja nih saya. Siap. Kan masalahnya kan NPWP. Kalau saya bilang NPWP merupakan dasar syarat untuk kepengurusan lainnya. Oh baik, NPWP Dasar syarat syarat, gitu untuk kan. pengurusan lainnya. Misalnya umpama kita buka warung gitu kan. Nah, begitu ada Satpol PP datang, ini aku sudah terdaftar ini dan ini lokasinya benar dan sebagainya. Nah, mereka mau kontribusi lagi gitu kan. Nah, kalau saya sudah bayar ini ya, ini jangan gitu kan. Artinya apa? Tidak dikenakan dua kalinya. Karena sudah terdaftar gitu. Secara legal, sah begitu ya gitu Pak kan. ya. Bahkan sekarang ini guyonannya nanti kalau perlu KUA itu harus punya NPWP Pak. KUA PBB. Artinya yang menikah gitu. Artinya apa? Ada jaminan untuk kehidupan rumah tangga. Bagaimana? Kalau saya ngobrol sama staf saya kan saya bilang gini, itu yang cewek-cewek kamu kalau punya pasangan atau yang laki punya ojo lali, cari yang punya NPWP gitu kan. Artinya apa? Artinya apa Pak? Nah, jadi Penghasilannya gini, di atas PTKP. ada penghasilan kan? Ada jaminan. Nah, kalau lebih bisa lagi minta OSPT nih kan gitu. Nah, Jadi tahu ya. Artinya apa? Ya, NPWP bagi saya itu identitas, Pak. Identitas yang mengatakan bahwa kita punya penghasilan dan itu wajib dimiliki.
dimiliki oleh setiap warga yang berpenghasilan. Karena tidak menutup kemungkinan tadi yang dikatakan dengan YouTuber dia sudah punya penghasilan, padahal mungkin dari sisi usia tidak. Ya, masih belum. Secara hukum masih belum dikatakan cukup dewasa, begitu Pak ya. Saya sarankan NPWP itu sebaiknya lebih awal lebih bagus. NPWP lebih awal lebih bagus. Seperti contoh anak saya, begitu dia selesai terus mendapat pekerjaan. Selesai kuliah, mendapatkan pekerjaan gitu kan, setelah pendidikan mendapat pekerjaan, segera ngurus NPWP. Karena apa? Ini track record-nya akan kelihatan. Pada waktu kita punya apa, begitu ditelusuri itu akan kelihatan semua. Seperti contoh saya pribadi gini kan. Yang paling penting itu daftar. Kalau saya daftar aset, Pak. Nah, aset saya yang sudah terdaftar, begitu saya nggak ada, dijual anak, orang pajak datang. Ini asetnya siapa? Oh, ini aset orang tua, mana? Bisa di-track. Bisa di-track. Oh, ini sudah ada, ini begini. Sudah dilaporkan asetnya. Artinya apa? Bukan suatu kecurigaan bahwa anak saya itu menjual aset orang tua, tahu-tahu dapat penghasilan begitu besar. Iya. Nah, itu kalau yang punya aset, Pak. Terus kalau yang nggak punya aset. Nah, kalau yang nggak punya aset itu paling enggak, Pak. Dengan adanya NPWP kita bisa mengurus semuanya, izin semuanya. Karena itu kan syarat perizinan. Untuk bisa dapetin BPJS mungkin ya Pak ya? Ya, salah satunya begitu juga. Jadi SIM juga terbaru juga harus punya NPWP Pak? Ya, harusnya begitu. Makanya syarat dasarnya begitu. Jadi mau enggak mau, suka enggak suka, itu harus punya. Untuk masalah nanti itu ada penghasilan atau tidak. Ya, punya aset atau tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting gitu ya, secara apa namanya hukum kita sudah tidak menyalahi. Betul. Jadi seperti itu. Jadi secara hukum tidak menyalahi dan kita menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik. Betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi karena segmen berikutnya juga masih akan lebih seru lagi. Tetap bersama kami di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat Hari Pajak Nasional. Anda masih bersama podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Dan Bu Yayu dan juga Pak Yuli, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali tentang sejarah pajak, kemudian kenapa kita juga harus wajib pajak, begitu ya. Ternyata memang manfaatnya sangat besar untuk kita wajib pajak dan juga untuk pembangunan bangsa kita Indonesia. Tapi di tingkat masyarakat masih juga ada kendala. Ketika lapor SPT nih ya, kita juga terkendala, pelaporannya susah, ribet, ada e-filing, e-billing, ataupun juga pajak online, itu gimana ya? Apakah juga Anda sebagai wajib pajak masyarakat memahami tentang teknologi ini? Dan ataukah ada sosialisasi dari pihak perpajakan atau dinas pajak dalam hal ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Dulu saya pernah tahu Bu, di mal-mal tuh ada kumpulkan SPT begitu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada bahkan ya.
Nah itu gimana Bu? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kan waktu untuk pelaporan SPT itu ada aplikasi namanya e-filing. Nah, e-filing itu memang diberikan untuk kemudahan sebenarnya gitu ya, mudah supaya lebih mudah, lebih nyaman. Jadi masyarakat bisa lapor kapan saja, di mana saja gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu awal-awal lapor SPT itu kan harus ke KPP. Harus datang bawa hard copy-nya. Kita bahkan mengirim, kita kirimkan kosongannya, kita kirim terus WP ngisi, terus datang ke KPP antri sampai di kantor-kantor tuh pakai tenda ya Pak ya. Betul. Jadi kayak selamatan tuh kalau kita marah itu, jadi pakai tenda. Nah kemudian selanjutnya ada berubah, kemudian pakai e-filing. Jadi termasuk kemarin COVID itu sebenarnya membawa ada berkah tersendiri ya Pak ya. Jadi semua layanan secara online. Nah, tapi ada beberapa aplikasi sebenarnya itu malah lebih mudah Mas. Jadi masuk itu e-filing itu memberi kemudahan karena tinggal pakai HP bisa sambil rebahan lah kalau istilahnya anak muda itu ya pemirsa gitu. Jadi bisa pakai HP bisa langsung lapor SPT-nya. Apalagi SPT-nya kalau nihil ya Pak ya. Nah, mungkin kalau SPT badan memang lebih rumit karena banyak isiannya. Mungkin bisa dibantu Pak Yuli ya di kantor konsultan. Tapi kalau untuk orang pribadi terutama yang lapornya masih nihil-nihil itu tinggal ikutin aja langkahnya di e-filing itu. Tinggal tidak ada penghasilan, nggak ada hutang nggak, tinggal dimasukkan. Apalagi kalau yang sangat sederhana, tinggal langsung klik jadi kirim selesai. Itu mempermudah sebenarnya gitu ya. Ada e-billing. E-billing itu apa? Supaya kalau bayar, kalau dulu pakai nulis, pakai billingnya itu pakai nulis ya SSP namanya ya Pak ya. Sekarang dengan e-billing tinggal masukkan kodenya, kita kasih ke bank. Ini aku mau bayar kodenya ini langsung jadi gitu. Jadi itu aplikasi sebetulnya lebih memudahkan ya Pak ya. Lebih memudahkan. Nah, ke depan ini juga sekarang lebih dipermudah lagi, semua aplikasi itu dijadikan satu di sistem administrasi yang aplikasi yang disiapkan oleh DJP. Namanya Kortek ya. Dan Kortek ini sudah berlaku 1 Januari 2025. Masih baru ini ya Bu ya? Iya, itu untuk SPT masa. SPT masa itu? SPT masa itu kalau misalnya pengusaha kena pajak, itu lapor PPN kan setiap bulan, itu pakai SPT masa. Atau pemberi kerja lapor PPh 21 pakai SPT masa di Kortek. Tapi SPT tahunan memang nanti baru tahun depan. Untuk SPT 2025 yang nanti dilaporkan di 2026. Jadi Kortek ini lebih simpel begitu? Ke depan seperti itu. Jadi satu WP itu nanti akan punya satu akun. Jadi di sana bisa langsung buat daftar, buat lapor, bahkan sampai semua kegiatannya itu bisa terekod di situ. Surat menyurat dari DJP, KPP pun nanti akan lewat Kortek. Jadi tiap orang. Terus yang sebelumnya, akun sebelumnya, kayak misalnya saya nih, saya juga harus punya akun Kortek berarti. Kalau misalnya perorangan itu tetap pakai NPWP, NPWP sekarang ya pakai NIK-nya, tinggal login aja. Login aja ke aplikasinya. Nah, makanya di kesempatan ini juga menghimbau pemirsa yang punya NPWP, coba deh untuk login di Kortek. Jadi login sampai nanti bikin kode otorisasi, tanda tangan. Nanti supaya kalau SPT sudah mau buat, nanti sudah siap, sudah bisa. Jadi tinggal login aja di situ. Kalau ada kendala, biasanya ada kendala di alamat email yang sudah berubah, telepon yang berubah, itu harus disinkronkan di KPP terdekat. Nah, dengan Kortek nggak harus ke KPP terdaftar, tapi KPP terdekat. Itu bisa dibantu nanti. Nah, kalau sudah bisa login, sudah sampai dapat sertifikat untuk tanda tangan KSO-nya, itu tenang. Nanti begitu tahun 2026 mau lapor SPT, tinggal masuk buka aja gitu. Jadi semua aplikasi sebenarnya mempermudah. Nah, kalau terkait edukasi, Mas, kita sudah edukasi kemana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi itu di pajak itu ada 3 macam lah sebenarnya. Yang pertama inklusi tadi yang Pak Yuli sampaikan bahwa sebaiknya diedukasi secara dini. Nah, inklusi itu kami menyampaikan atau menyelipkan terkait kesadaran pajak kepada masyarakat mulai tingkat dasar, jadi mulai SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi pun bukan yang hanya ini Pak, jurusan ekonomi. Jadi kalau bisa jurusan teknik juga tahu terkait pajak. Jadi begitu dia keluar punya usaha, nih aku sadar bayar pajak. Tadi sadar bayar pajak gitu. Terus itu inklusi yang pertama. Yang kedua kita
masif juga melaksanakan edukasi kepada wajib pajak. Supaya Dengan cara? Supaya wajib pajak itu paham terkait kewajibannya. Sudah mau melaksanakan kewajiban, tapi nggak tahu caranya. Ya, Nah, itu kita dia. edukasi. Kita edukasi baik dengan undangan, sosialisasi, atau kita diundang. Sering seperti itu. Jadi kita Memberikan membuka semacam diri. penyuluhan gitu ya, Bu ya. Penyuluhan. Terutama sekarang kami ada di DJP ada fungsional penyuluh pajak. Seperti saya, teman-teman saya, itu tugasnya memberikan edukasi. Edukasi. Iya. Itu yang kedua. Yang kedua, yang ketiga ini penting juga mengubah perilaku. Jadi yang harus bayar pajak, males nggak mau bayar pajak, itu kita himbau, kita berikan kesadaran supaya dari yang nggak mau bayar menjadi mau bayar, dari yang nggak mau lapor menjadi lapor. Nah, Kirain dari yang nggak mau bayar jadi lari, malah nggak mau bayar lagi. Nggak ya Bu ya? Itu ada triknya ya Bu ya? Ada triknya. Ada triknya sendiri. Kita juga lewat medsos. Oh. Jadi medsos kita setiap KPP, setiap Kanwil, setiap kantor pusat pun punya medsos tersendiri. Wah, Kita pakai influencer juga Ya, untuk mengajak masyarakat. baik. Luar biasa. Ternyata sekali. banyak sekali upaya-upayanya. Ya. Saya kok tidak ini ya. Mungkin Kalau karena Mas Jo masih belum kenal berarti belum teredukasi. saya tahu Bu. Cuman ya kadang-kadang iki lapor apa gak ya. Kalau nggak lapor tuh kena denda ya Bu ya. Sanksi. Ya. Sanksi. Pak Yuli ini lebih paham ya. Begitu ya Pak ya. Nah, bicara soal sanksi Pak, ini Ya. lanjut sedikit soal sanksi. Apakah ada wajib pajak yang memang tadi kalau sudah usianya 17 tahun ke atas atau bisa dikatakan dewasa secara hukum itu diwajibkan NPWP ya dulu memiliki pertama. NPWP begitu. Nah, sampai usia berapa Pak? Jadi NPWP itu Pak, terhapusnya NPWP itu ada dua Pak. Baik, yang Pertama, pertama. kalau orang pribadi itu dia Meninggal. posisi meninggal Mhm. atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Oh. Artinya apa? Pindah warga Iya, negara. Pindah ke warga negaraan. Jangan salah, mereka yang sekolah di Luar luar negeri negeri. maupun bekerja, itu kita berhak untuk meminta daripada penghasilan dia juga. Karena kita Menganut mengandung daripada worldwide income. Worldwide income. Worldwide income itu dimanapun penghasilan kalian, selama masih ada KTP-nya Indonesia, aku kayak ono gitu loh. Memberikan sumbangsih untuk negara. Tapi tentunya kita ada perhitungannya sendiri Iya, Pak. iya, Jadi iya. di sana kan mereka juga dipotong. Nah nanti dipotong setelah dihitungkan, kalau memang ada kelebihan yang harus dibayarkan ke Indonesia, itu wajib. Jadi Katanya pajak yang di luar negeri, yang bekerja di luar negeri lebih besar, Pak. Dikenakan lebih besar. itu pajaknya. kita ada Tergantung ya. perjanjian Iya. ya Pak ya. Ada perjanjian ya? PKB Betul, namanya. Jadi P3. Perjanjian P3B. penghindaran pajak Oh. berganda. Penghindaran pajak berganda itu ada. Sehingga tidak di sana dikenakan, di sini kenakan. Nggak Enggak, sana, double gitu. sana Double. tetap diperhitungkan. Tapi kalau masih ada sisa, itu punya Indonesia. Ya, ya. Karena ada yang beranggapan bahwa TKI, TKW yang bekerja di luar negeri itu adalah devisa negara. Betul. Sebetulnya betul ya Pak ya. Devisa negara, betul. Artinya mereka pun juga wajib membayar pajak. Mereka juga pahlawan juga, karena kan menciptakan Pahlawan devisa. pembangunan dia Iya. Pak malah dari pajaknya sama devisa yang masuk Makanya ya kalau Pak. betul, kalau orang melihat kan, wah petani ini pahlawan karena dia menciptakan pertanian dengan kepanasan, Iya. kita tinggal beli. Saya bilang wajib pajak itu juga Pak, pahlawan dia. Pahlawan. Artinya apa? Dia memberikan sumbangan kepada negara dan itu pasti kan gitu. Terus mereka yang bekerja di luar negeri. Jadi seperti itu. Contoh, Pak gimana caranya? Kita tahu orang luar negeri itu sudah kena pajak atau enggak? Gampang saya bilang gitu. Caranya mereka terima uang luar negeri kan, dolar Ya, kan? dolar. Nah, Misalnya luar tanya, negeri. uang dolar itu mau disimpan kemana? Kan nggak mungkin ditaruh di bantal. Kan gitu. di bawah tanah ya. Artinya apa? Dimasukkan ke perbankan kan gitu. Ya. Nah, sedangkan kita itu sudah kerjasama dengan 140 negara lebih. Artinya pertukaran informasi. Pajak itu tahu loh. Jadi Anda punya penghasilan di Malaysia, tinggal klik dari sini. Keuntungan bunganya itu bisa dikenakan pajak dan itu bisa milik Indonesia, Pak. Oh, begitu. Jadi seperti itu. Kan pasti akan dilaporkan ke negara kan gitu. Jangan kemana-mana ya, karena Anda sudah terdeteksi Keterdeteksi, harus bayar pajak. betul itu. Iya. Apalagi NIK jadi NPWP Wah, itu itu juga tambah. memperluas ya basis Betul. data kita gitu. Jadi semua data. Pak yang kaitannya dengan pemerintahan ini itu semua sudah tercore kepada satu titik pajak. Pajak. Nah, kalau kita lihat di Dirjen Pajak, itu anunya banyak Pak. Iya, Mereka-mereka iya, yang iya. punya penghasilan dan sebagainya. Cuma yang diambil kalau ada
kiriman, ini loh, ini nomor sekian ada yang bermasalah. Oh ya datanya begini, sehingga dia tahu, kamu punya ini, punya ini. Baik. Gitu, Pak. Berarti kita nggak bisa kemana-mana karena data kita sudah terbaca, gitu ya. Betul. Kalau kita kemana-mana kena sanksi. Ya. Kayak mana sanksinya, Pak? Nah kan kaitannya sanksi itu ada 2, Pak. Ya. Kaitannya dengan administrasi dan denda. Oke. Kalau administrasi itu berkaitan dengan tidak melaporkan. Itu kalau orang pribadi 100.000, Pak. Oke. Katakan bahwa punya penghasilan, aku lupa nih. Senteng Lupa gitu ya. nih. Laporkan. Nggak lapor karena keasikan. Gitu. Oh ternyata baru ditegur setahun kemudian gitu kan. Kan negara bilang gini, kamu tuh tahun kemarin harus bayar ke saya kan. Nah kenapa tahun depan ini baru kamu bayar gitu kan. Itu terakumulasi kah? Ada juga namanya sanksi bunga. Sanksi bunga. Nah, bunganya itu dalam arti yang harusnya hak negara baru dibayarkan setahun kemudian, itu akan dihitung 1% kali berapa. Itu tergantung keputusan Menteri Keuangan ada itu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Sanksi bunga. Sanksi bunga. Dan sanksi namanya denda. indah tapi sanksi. Sanksi kok bunga? Namanya indah tapi itu sanksi. Tapi jangan salah, Pak, itu juga bisa dimintakan keringanan. Tergantung. Artinya kadang-kadang DJP ini ada suatu program. Asal PSA kamu pokok namanya. PSA gitu kan. Artinya asal pokok kamu lunas gitu kan. Asal pokok lunas. Asal pokok kamu lunas, Dendanya. dendanya dihapuskan. Dihapuskan. Ya kayak kendaraan yang sekarang pemutihan. Iya, istilahnya. pemutihan. Begitu. Jadi harus bayar pokoknya saja. Heeh. Itu sanksi yang pertama, Pak. Terus tadi ada sanksi yang kedua tadi. Dia tidak melaporkan itu tadi. Tidak melaporkan Pak. tadi itu ya. Kalau kita orang pribadi cuma 100.000 lah, saya kira dengan pulsa masih mahal pulsa lah. Pakai data 100.000 maksudnya. setahun ya, Pak ya. Setahun gitu. Nggak mungkin pulsa 100.000 setahun. Paling 1 bulan Habis. berapa kali ya? Iya. Oke. Mungkin nambahkan juga Ya, monggo, Mas Jo, silakan. kalau itu terkait ini juga ada di kita namanya penegakan hukum ya, Iya, Pak ya. betul. Jadi kalau misalnya ada kesengajaan, ada apa dengan pemeriksaan, kemudian dengan bukti permulaan itu betul, bisa penyidikan bisa naik. bisa sampai sampai kena denda Hukuman badan kalau iya, memang sampai dari- bisa Hukuman? dipenjara. badan. Badan. Ya, Tapi artinya kita kan lebih- substitusi. Oh. Artinya, Iya. artinya kalau itu udah dablek, Pak. Kan gitu. Ada kesengajaan, ada tindak pidana lah di bidang perpajakan di bidang- seperti penipuan atau apa ya, Pak. penggelapan. Betul. Dan itu pun Penggelapan kalau itu. sudah terjadi pajak yang tidak dibayar itu udah lebih dari 100 juta. Iya, jadi masih ada Oh. tahap-tahapannya. Canceling ya. Aman ya. Belum 1 juta? Aman. Oh enggak ya. Bukan. Jangan sampai begitulah. Kita sih menghimbau jangan. pemirsa semua jangan kalau di istilah kita ada free rider ya, Pak. Free ya. rider. Free rider. Jadi free rider tuh cuma mau menikmati manfaatnya. tanpa berkontribusi lah. Betul. Jangan seperti itu gitu. Oke. Generasi muda sekarang Nah, harus generasi yang sadar dan wajib sadar. pajak. wajah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal generasi muda yang kabarnya ini Gen Z lah atau apalah. Betul. Ya, Gen Z pun juga harus wajib bayar pajak. Tapi bagaimanakah peran serta mereka kepada kontribusi bangsa ini melalui pajak setelah yang satu ini? Tetap bersama kami di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Bersama dengan Bu Yayu dan Pak Yuli dari Dinas Pajak dan juga konsultan pajak. Tuh. Nggak tanggung-tanggung kita hadirkan narasumber kita ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui ada sanksinya juga, tapi juga ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan, perlindungan yang secara tidak langsung bisa kita dapatkan dari kewajiban membayar pajak. Lantas bagaimana peran atau apakah ini juga bisa dirasakan juga oleh para generasi muda saat ini atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gen Z? Tadi Pak Yuli menyampaikan bahwa di kantor Pak Yuli
ada ya beberapa siswa ya Pak ya yang melakukan magang begitu, kemudian diberikan edukasi. Tapi kan itu sedikit dari sebagian besar di luar sana para anak muda yang juga belum merasakan apa sih manfaat pajak, belum merasakan apalagi menumbuhkan. Kenal aja belum, bagaimana bisa menumbuhkan? Itu kan pertanyaannya. Gitu Bu. Bagaimana Bu Yayu dalam menyikapi hal ini? Silakan monggo. Sebenarnya mungkin pemirsa dan Mas Jo juga ya kita berikan sedikit pemahaman bahwa kalau belum merasakan tuh kayaknya enggak sih. Belum merasakan enggak ya? Kita ke sekolah. Tapi kita tidak sadar mungkin ya. Kita ke sekolah, sekolahnya kan ada yang gratis gitu ya. Sekolah gratis, kemudian lewat jalan raya, jalannya sudah bagus gitu ya. Jalannya halus, kemudian kita lewat ada polisi yang jaga. Itu dari mana semua kan? Dari pajak gitu, terutama juga fungsi pajak itu sebenarnya sudah di mana-mana. Peran pajak itu Mas kalau di Indonesia itu ibarat tulang punggung lah bagi tubuh kita. Jadi negara itu tulang punggungnya adalah pajak. APBN kita itu kalau lebih dari 70% itu dari pajak. Dari pajak. Dan uang pajak itu kemana? Misalnya kita bayar pajak 1 juta, kita dapat apa sih gitu? Kemana saja sih gitu? Itu biasanya splitnya itu bisa ke transfer ke daerah untuk belanja daerah, kemudian untuk pertahanan umum, untuk pendidikan, untuk bantuan sosial. Tapi masyarakat bisa tahu nggak Bu gitu Bu? Nah, ini yang harus kita sampaikan secara terus-menerus bahwa itulah fungsi pajak. Uang pajak yang dibayar itu semua menikmatinya. Jadi kalau kita bayar pajak itu kontribusi kita seperti amal jariah lah ke lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Dirasakan semua manfaatnya oleh semuanya gitu. Termasuk kalau dapat beasiswa. Kan kalau sekolah itu ada namanya program Indonesia Pintar ya Pak ya. Ada KIP, ada KIP kuliah gitu. Kuliah bahkan gratis, terus dapat uang saku. Terus sekarang program strategisnya pemerintah yang baru kita ada beberapa program seperti sekolah rakyat, terus sekarang ada juga kayak koperasi merah putih gitu ya, koperasi merah putih. Kemarin ada MBG ya, yang mungkin sekarang mau dialihkan ke pos yang lain, itu seperti itu semua dibiayai dari pajak gitu. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus ke masyarakat gitu, terutama di momentum Hari Pajak kayak gini ya gitu ya. Kami di tahun ini Pak slogannya itu pajak tumbuh Indonesia tangguh. Tumbuh Indonesia tangguh. Iya, jadi kita pengennya dengan pajak itu lebih menopang lagi pembangunan dan pembangunan di Indonesia. Baik. Karena memang tadi Ibu sudah sampaikan Bu Yayu bahwa pajak itu adalah sebagai tulang punggung ya, tulang punggung. Namanya tulang punggung itu ya sebagai. Kalau nggak ada keropos kita. Kalau kita pengen Indonesia berdiri tegak dan bisa berjalan dan bahkan berlari, bisa itu dihormati oleh negara lain. Maka ya kita harus bayar pajak. Nah, untuk Gen Z ini Bu atau Bapak, apakah ada seperti tips gitu ya untuk generasi milenial atau generasi Gen Z ya, Gen Z yang baru-baru ini itu lebih Gen Z tuh, itu dia bahasanya ZZ ya. Gen Z. Nah, itu apa sih yang bisa mereka pahami tentang pajak ini, karena ya generasinya sudah berbeda itu, terus pergaulannya pun juga mainannya udah beda seperti yang generasi terdahulu gitu. Itu bagaimana? Silakan mungkin Bapak Yuli dari konsultan pajak. Jadi gini Pak, Gen Z itu kan pengertian saya mereka yang sudah mahir di dunia maya gitu kan. IT lah, artinya sekarang ini kan semua serba mudah. Kalau dulu zaman saya mau tanya informasi saya harus keluar pagar gitu kan. Sepeda motor, bayar parkir, ketemu orang, kalau ketemu, kalau enggak gitu kan. Jadi bahaya. Nah kalau untuk Gen Z ini menurut saya, mereka sudah bisa belajar sendiri melalui YouTube yang sudah ada, artinya bisa mencari informasi. Artinya contoh, saya ini punya penghasilan begini, kewajiban kita apa? Pasti yang utama itu pasti pajak. Pasti pajak yang pertama. Nggak bisa ini, nggak bisa dihindari. Terus yang kedua, sebelum membayar pajak secara administratif, itu apa yang harus kita punya? NPWP, ngurus dulu. Nah, cari lagi, bagaimana cara ngurus NPWP? Pakai online. Nah, di sini aja mereka sebetulnya dipermudah. Jadi kalau menurut saya pajak itu sekarang sudah tidak sulit seperti dulu dalam arti penyampaian.
penyampaian dan Karena sebagainya. berbagai platform sudah disiapkan, Sudah ya, udah bisa disiapkan. mengedukasi. Bahkan kalau pihak swasta itu ada seminar-seminar Ya. bagi mereka yang badan hukum dan sebagainya. Jadi menurut saya pajak ini memang suatu kewajiban dan sekarang dipermudah dengan adanya Kortek, kita bisa semuanya. Bahkan saya dulu pernah ngomong sama orang pajak, Pak, Bapak ini kan ngelayani nih 300 juta penduduk kan gitu. Sekarang saya mau tanya nih ya Pak, mana ada kantor pajak yang bisa muat parkir? Kalau NPWP semua datang gitu kan, orang gitu kan, nggak ada yang bisa nyebutkan. Tapi ternyata kejawabnya apa? Melalui online. Ini sangat membantu, Pak. Artinya saya sendiri pun punya staf yang tadinya biasa keluar kantor, saya nggak tahu dia lapor atau gimana gitu kan. Nah sekarang cukup dia itu kita bisa ngawasi. Oh, iya, Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu sudah nggak perlu stafnya keluar. Makanya sekarang kantor pajak itu sepi, Pak. Oh, Asli. Artinya apa? Mereka hanya melayani mereka-mereka yang baru. Tapi yang untuk transaksi mereka sudah bisa. Bahkan saya bilang, wah ini Kortek ini bagi saya luar biasa. Karena mengumpul menjadi satu. Gitu, baik. Artinya untuk edukasi ke generasi Z ya Bu, itu sangat tidak masalah karena secara teknologi, secara platform juga dimudahkan, mereka bisa mengakses kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun juga sangat bisa. Tinggal sekarang bagaimana menumbuhkan kesadaran para generasi Z untuk membayar. Mereka tahu, tapi mereka sadar nggak untuk bayar pajak? Ini sekaligus juga menjadi closing statement kita untuk malam hari ini. Ibu Yayu, silakan. Ya, terima kasih Mas Jo gitu ya. Pemirsa juga terhadap kesadaran ini. Kita sering kita pasti sampaikan fungsi pajak itu seperti apa gitu ya, seperti apa gitu bagi negara kita. 70 seperti tulang punggung tadi ya, 70% pembiayaan negara kita dari pajak. Dan generasi Z ini Mas nantinya ke depan tahun 2045 itu akan menjadi kita kan ke Indonesia emas ya, pernah dengar ya? Jadi Indonesia emas di tahun 2045 dan 60% usia produktif itu Gen-Z yang sekarang ini. Dan bisa kita bayangkan kalau generasi emas kita nantinya Gen-Z ini sadar pajak setidaknya merasakan wajib ya, tapi sadar pajak itu bisa kita bayangkan APBN kita akan berlipat-lipat di tahun 2045 nanti. Dan Indonesia akan tinggal landas menjadi negara maju. Itu yang kita harapkan. Jadi ke depan sih ini seperti yang disampaikan Pak Yuli tadi, banyak sih di medsos-medsos kita juga ada. Terus generasi muda kan dunia maya ya, digital lah istilahnya. Semua ada di situ. Jadi kita juga terkait Kortek ya, sekarang semua pakai Kortek ya, pendaftaran pakai Kortek. Nah itu di JP pun ada linknya, caranya seperti apa dari YouTube maupun dari infografis yang ada di media sosial kami. Itu semua sudah lengkap. Jadi ke depan kita harapkan juga pembelajaran juga ya, pembelajaran di sekarang tuh di planning Mas. Jadi meningkatkan kesadaran bahwa kita Gen-Z itu nanti harus berperan dalam pembangunan pajak dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga bisa tersampaikan ke pemirsa bahwa inilah pentingnya pajak dengan acara tadi apa Mas? Podcast. Bicara bebas bicara RRI Surabaya. Nah, di sini lah kita menghimbau ya Pak menghimbau untuk anak-anak generasi muda, anak-anak kita yang kelak akan menjadi tulang punggung bagi generasi emas kita nanti ya, menjadi apa ya? Tulang punggung bagi bangsa kita ya Bu ya, untuk lebih bisa bangkit lagi. Dengan membayar dan sadar pajak. Terima kasih. Mungkin saya bisa nambahkan monggo Pak. Silakan ditambahkan jadi Pak. kalau closing saya, mulailah minimal dimulai dari keluarga, Pak. Minimal dimulai dari keluarga. Dengan cara apa? Minimal bagaimana? Orang tuanya harus memiliki NPWP. Jadi nanti anak akan bisa mencontoh. Minimal satu keluarga punya satu NPWP. Ya, karena satu kesatuan tadi. Ya, satu kesatuan itu. Jadi dimulai dari keluarga dulu, Pak. Nah, kalau salah loh Pak ya, sekarang tuh anak muda itu sudah punya penghasilan. Nah itu bisa pakai NIK-nya orang tua gitu ya. NIK-nya dia bisa dipakai sepanjang ayahnya tadi mengupdate family tax unit-nya. Jadi
si orang tua, ayahnya itu nanti mengupdate anggota keluarganya. Anggota Istri, keluarga, betul. anak itu masukkan semua. Iya. Jadi nanti si anak ini meskipun belum punya NPWP Atau NIK belum keluar. dia pakai NIK-nya nanti Dari ayahnya. sudah Iya. masuk ke ayahnya. Baik. Jadi dimulai dari Aman keluarga ya. itu, betul. Tinggal bagaimana Iya. gitu. Jangan takut loh. Iya. Ya, nggak usah takut karena dengan membayar pajak kita turut juga menjadi bagian dari kemajuan bangsa kita Indonesia. Ya. Bapak Yulianto Kiswo Cahyono SESH BKP, owner konsultan pajak KKP. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sudah hadir di Ya, studio terima podcast kasih atas RRI. undangannya. Baik. Kemudian Ibu Siti Rahayu SMSI, penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur. Satu. Matur nuwun, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama Mas Jo. Nanti kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Pajak Nasional. Baik, saya Jo Adi Yuanda, pamit undur diri. Terima kasih juga buat teman-teman teknik semua dan juga tim kreatif podcast RRI Surabaya Bebas Bicara. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Mari kita sampaikan sama-sama. Selamat Hari Pajak Nasional. I got so much motherfucking design on.